Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Polar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan program Titian. Sebagai seorang muslim, kalau kita berkenan mencermati di antara perintah, di antara syariah, biasanya itu diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Apapun titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bersedia mencermati, ada satu hal yang Allah wahyukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala titahkan, itu tidak via malaikat Jibril, tetapi langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sama Allah untuk menerima titah ini. Tak lain dan tak bukan, sebagaimana dalam kisah Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Tak lain dan tak bukan, titah satu ini yang khusus Allah sampaikan langsung kepada baginda Nabi adalah as-salat, terkait tentang salat. Maka kemudian status salat itu pantas jika kemudian baginda Nabi menyabdakan begini, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kemudian dalam redaksi hadis yang lain, Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali nanti akan dievaluasi oleh Yang Maha Kuasa saat nanti di persidangan akbar adalah tentang as-salat. Mengenai as-salat sebagai seorang muslim, tentu kita sudah sangat akrab dengan aktivitas ini. Dari kecil kita diajarkan, sampai sekarang juga alhamdulillah kita lakukan. Tetapi pernah nggak kita itu mempertanyakan atau mengevaluasi sholat kita? Mempertanyakan, sholat yang sudah saya lakukan ini sudah standar belum ya? Yang pertama. Yang kedua, sholat yang selama ini sudah saya lakukan ini kira-kira sudah diterima apa tidak? Nah, dua pertanyaan ini kalau kita sebagai seorang muslim mestinya harus mencermati, menggunakan dua instrumen ini untuk mengevaluasi sholat kita. Apakah sudah standar? Apakah sudah sesuai dan diterima oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, apakah sholat kita sudah standar secara syariah? Untuk mengukur kualitas sholat itu standar secara syariah itu mudah dan banyak parameter mengukurnya. Artinya dalam ilmu fikih itu kan sudah ada sekian syarat sah, syarat wajib, kemudian ada rukun sholat,
ada sunnah-sunnahnya, sunnah abad, sunnah hayat, ada hal-hal yang membatalkan sholat dan seterusnya. Nah, sekian ini itu bisa dijadikan parameter untuk mengevaluasi sholat kita sudah standar atau tidak secara syariah. Artinya mungkin kita bisa menilai sholat kita standar secara syariah, mungkin, dan itu bisa dilakukan. Yang kedua, pertanyaan evaluasinya adalah apakah sholat kita itu kira-kira sudah diterima di sisi yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini tentu tidak mudah, Bolo. Karena tidak mungkin kita itu menduga penilaian yang maha kuasa. Bukan tidak mungkin lagi kalau berani saja menduga penilaian yang maha kuasa, itu sudah fatal sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba, lancang sekali. Kok berani menilai kira-kira penilaian Allah sholat itu seperti ini dan seperti itu. Lalu bagaimana? Jangan kemana-mana, Bro. Kita akan lanjutkan dengan bocoran satu ayat di surat Al-Ankabut ayat 45. Allah membocorkan kisi-kisi sholat yang diterima. Tetap di Titian Arek TV. Baik, Bolo, kita lanjutkan untuk mencari bocoran tentang apakah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya menilai sholat standar sesuai syariah, mampu kita lakukan dengan wawasan fikih yang mumpuni. Tetapi apakah sholat kita kira-kira? Kenapa saya bahasakan kira-kira? Karena tak satu pun makhluk itu bisa tahu betul apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kira-kira sholat kita itu diterima apa tidak? Nah, ini yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kisi-kisi di surat Al-Ankabut ayat 45 dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhiril ayat. Kata Allah, sesungguhnya salat, yang benar-benar salat adalah yang mampu mencegah pelakunya dari fahsya, sesuatu perbuatan yang keji menurut syariah, wal munkar, dan sesuatu yang diingkari oleh syariah. Maksudnya begini, mungkin Bolo pernah mendapati seseorang yang secara kualitas rajin jamaahnya itu luar biasa. Wah, sholatnya nggak pernah telat, jamaahnya selalu 5 waktu. Jadi kadang-kadang didapati yang bersangkutan itu masih saja enteng masuk ke dalam al-fahsya, kemungkaran. Al-fahsya ini perbuatan yang keji, dan al-munkar. Atau komentar sederhananya biasanya begini, percuma sholat wong gak wurung pancet ngono, pancet gak akur ambek tonggo, pancet ngelarani konco, dan seterusnya. Nah, di ayat itu merupakan jawaban. Dan kita bisa menilai, memperkirakan bahwa sholat yang kira-kira diterima oleh Allah adalah
karakter sholat yang disebutkan di ayat tadi, yang mampu mengubah si pelakunya itu terjauhkan, terhindarkan dari al-fahsya, sesuatu yang keji, dan al-mungkar, sesuatu yang mungkar dalam perspektif agama. Artinya ketika ada orang yang secara fisikly, dohir itu sholatnya sudah rajin, tetapi tak mampu memberikan efek positif pada kepribadian dia, maka patut dicurigai. Jangan-jangan nih sholatnya bermasalah, entah di mana masalahnya. Karena sholat yang sejati di ayat itu kan sholat yang mampu itu tadi membentuk karakter pelakunya itu jadi karakter yang mampu terhindar dari seluruh keburukan menurut syariat. Nah, lalu coba kita urai. Banyak orang itu merasa percaya diri bahwa sholatnya itu sudah kira-kira sudah diterima. Pede dia. Kayaknya ibadahku ini sudah oke nih, diterima di sisi Allah. Tapi harus kita evaluasi tadi. Kalau seandainya sholat ini kok nggak mampu mengubah kepribadian menuju yang lebih baik, kita harus waspada. Bagaimana sih cara mengevaluasinya? Oh, berarti sholat kita belum sepenuhnya nih. Ada sesuatu yang perlu dibereskan nih. Ada sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki nih. Oke, kita bagi secara sholat. Sholat itu adalah aktivitas zahir plus batin. Jadi kalau kita petakan, sholat itu bukan hanya sekedar aktivitas fisik, di mana seseorang hanya Allahu Akbar, menggerakkan badan, membaca bacaan dan seterusnya. Tetapi sholat itu adalah plus sekalian aktivitas batin, aktivitas ruhani. Nah, sekarang begini, sholat sebagai aktivitas lahiriah hampir semua umat Islam sudah selesai. Maksud kami selesai itu dia sudah paham betul cara berwudu itu seperti ini. Kemudian sholat itu dilakukan seperti itu. Bacaannya sudah hafal. Kemudian suratnya yang sunnah dibaca, kemudian yang membatalkan. Saya rasa semua umat muslim itu sudah khatam pada pembahasan ini. Yang sering kali luput dari perhatian seorang muslim adalah bagaimana sih sholat itu teraplikasi secara ruhani. Karena harus balance nih, sholat secara jasmani dan ruhani harus balance. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana sholat secara ruhani. Karena secara jasmani kita sudah selesai. Sholat secara ruhani atau membedah sholat secara ruhani. Kita akan evaluasi kualitas sholat kita secara ruhani. Jangan kemana-mana pula, kita akan lanjutkan setelah ini. Baik Bola Arek TV, kita lanjutkan. Kita mencoba mengevaluasi sholat sebagai ritual jasmani. Yang kedua, sholat sebagai aktivitas ruhani. Sholat sebagai ritual jasmani, kita semua sudah khatam insya Allah, saya yakin itu. Tetapi sholat secara ruhani, ini yang perlu kita beri perhatian. Ada beberapa tips.
untuk mengondisikan sholat secara ruhani ini menjadi lebih baik, ini ada beberapa tips dari para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya adalah dalam sufisme, seseorang ketika hendak berangkat mendatangi sholat, sebaiknya terlebih dahulu dia tenangkan kondisi hati dan pikirannya. Sebaiknya dia netralkan semua kerupekan, semua hal-hal yang membuat dia stres atau depresi. Harus dinetralkan terlebih dahulu ketika hendak akan sholat. Sementara yang banyak terjadi, sholat itu dijadikan sebagai pelarian. Seringkali seseorang merasa stres, kemudian menjadikan sholat sebagai pelarian. Mestinya sholat ini bukan dijadikan sebagai pelarian, harus dijadikan sebagai nutrisi harian. Dan ketika mendatangi sholat, semua harus dinetralkan. Ini penting. Kenapa penting? Karena rentetannya adalah pada kualitas kekhusyuan saat sedang sholat. Memang khusyuk itu menurut fikih tidak masuk rukunnya sholat. Artinya ketika seseorang itu menjalankan sholat secara ritual jasmani, sementara pikirannya kemana-mana, perspektif fikih sholatnya dianggap sah. Tapi apa masa kita mau seperti itu? Sementara sholat sendiri tadi di awal saya singgung, saking sakralnya titah sholat, Allah sampaikan langsung kepada baginda Nabi, tidak melalui malaikat Jibril. Pertama, kita netralkan ketika hendak sholat. Kemudian ketika akan bertakbir Allah, bayangkan baginda Nabi memberikan tips, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah engkau ketika sholat itu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sanggup menyaksikan bagaimana? Baginda Nabi memberi tips, maka bayangkanlah, yakinlah bahwa dialah Allah, pasti menyaksikan dirimu. Mindset ini harus dibangun. Setelah kita menetralkan pikiran tadi, begitu Allah, yang kita bayangkan adalah kita hendak sowan kepada Allah. Baginda Nabi memberikan uraian, bayangkan engkau menyaksikan Allah. Jika menyaksikan dirasa terlalu berat, bayangkan saja Allah pasti menyaksikan engkau. Ketika ini sudah terpatri dalam pikiran hati kita, maka ketika sholat pun bukan hanya secara jasmani saja, tetapi rohani kita pun akan terkondisikan pada kekhusyuan, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Satu, netralkan semua angan pikiran. Dua, tancapkan dalam hati pikiran, saya ini sedang sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya sedang menyaksikan. Jika tidak sanggup merasakan menyaksikan, yakinlah dia pasti menyaksikan. Itu yang akan menuntun para bolo untuk sampai
pada sensasi kelezatan saat menghadap Allah ketika sholat. Dan sensasi itu tidak mungkin dideskripsikan dalam sebuah kata, tetapi harus dirasakan, dibuktikan, dirasakan, dibuktikan sampai kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat polo, dan semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati sensasi indah saat menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.